Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Ibu Titi dari SMP Negeri 3 Lasem. Kali ini kita akan belajar tentang perpangkatan dan bentuk akar. Dengan kompetensi dasar, untuk pengetahuannya yaitu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Untuk yang keterampilan yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan siswa dapat 1. Menghitung nilai perpangkatan. 2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perpangkatan. A. Bilangan berpangkat bulat positif. Secara umum, untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0 serta N adalah bilangan bulat positif, maka pangkat Kn dari A ditulis A pangkat N. A pangkat N kalau kita uraikan menjadi A kali A kali A kali A sampai dengan N faktor. A disebut bilangan pokok atau basis, sedangkan N disebut pangkat atau eksponen. Contoh yang pertama, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, perkalian 3 berulang sebanyak 5 kali. Kita tulis 3 pangkat 5. Yang kedua, negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 berulang sebanyak 4 kali, dan kita tulis negatif 3 pangkat 4. Nah, bagaimana menghitung nilai perpangkatan? Contoh yang pertama, 3 pangkat 4. Jadi perkalian 3 berulang sampai 4 kali. Kalau kita hitung sama dengan 81. Contoh 2, negatif 3 pangkat 4. Sama, perkalian berulang negatif 3 sebanyak 4 kali. Bedanya hanya pada negatif. Nah, hasilnya 81. Contoh 3, 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Contoh 4, negatif 3 pangkat 3, hasilnya negatif 27. Negatif 2 pangkat 3, negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 8. Yang keenam, negatif 2 pangkat 4, yaitu negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sama dengan 16. Coba kita perhatikan untuk bilangan pokok atau basis negatif, yaitu pada contoh 2, contoh 4, contoh 5, dan contoh 6. Ada yang menghasilkan bilangan positif, ada yang menghasilkan bilangan negatif. Nah, kita perhatikan dari eksponennya. Ini eksponennya 4. 4 merupakan bilangan genap. Contoh 6 juga
4. Bilangan genap menghasilkan bilangan yang positif. Contoh 4 dan 5, eksponennya adalah 3 atau bilangan ganjil, kan menghasilkan bilangan negatif. Apa yang bisa kita simpulkan? Kesimpulannya, 1. Perpangkatan dengan basis bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif jika eksponennya bilangan genap. 2. Perpangkatan dengan basis bilangan negatif akan menghasilkan bilangan negatif jika eksponennya bilangan ganjil. Selanjutnya, sifat-sifat pangkat bulat positif. Jika A dan B bilangan real serta N, P, dan Q bilangan bulat positif, maka berlaku 1. A pangkat P kali A pangkat Q sama dengan A pangkat P plus Q. Yang kedua, ini 3, kalian perhatikan 4 dan 5. Selanjutnya, contoh pertama, ini merupakan sifat yang pertama. Dengan bilangan pokok atau basis 8 dan eksponennya 2 dan 4. Maka 8 pangkat 2 kali 8 pangkat 4 sama dengan 8 pangkat 2 ditambah 4 atau 8 pangkat 6. Contoh yang kedua, ini sifat yang kedua pada pembagian. Dengan basis 7, eksponennya 5 dan 2. Maka 7 pangkat 5 dibagi 7 pangkat 2 sama dengan 7 pangkat 5 dikurangi 2 atau 7 pangkat 3. Contoh 3. 2 kali 5 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Yang keempat, 4 pangkat 2 pangkat 3. Ini menghitungnya 4 pangkat 2 kali 3 atau sama dengan 4 pangkat 6. Yang terakhir, 3/5 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 4 per 5 pangkat 4. B. Bilangan berpangkat bulat negatif dan 0. Jika A bilangan real dan A tidak sama dengan 0 serta N lebih besar atau sama dengan 0 untuk N bilangan bulat, maka berlaku 1. A pangkat 0 sama dengan 1. Yang kedua, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Perpangkatan bilangan dengan pangkat bilangan bulat negatif, pangkat 0 atau pangkat pecahan disebut juga dengan bilangan dengan pangkat tak sebenarnya. Contoh, di sini kita akan membuktikan apakah setiap bilangan yang berpangkat 0 itu sama dengan 1. Contoh pertama, kita berikan 2 pangkat 5 per 2 pangkat 5. Nah, sesuai dengan sifat-sifat perpangkatan tadi yang sudah kita bahas di sebelumnya, bisa kita tulis 2 pangkat 5 dikurangi 5 atau 2 pangkat 0. Nah, pembuktiannya 2 pangkat 5 kita uraikan jadi 2 kali 2 kali 2 sampai 5 kali. Ya, kalau kita hitung berarti 32 per 32. 32 per 32 sama dengan 1. Maka kesimpulannya 2 pangkat 0 sama dengan 1. Contoh yang kedua, negatif 3 pangkat 2 per negatif 3 pangkat 2 sama, yaitu negatif 3
pangkat 2 dikurangi 2 atau negatif 3 pangkat 0. Nah, negatif 3 pangkat 2 itu sama dengan 9, berarti 9 per 9. 9 per 9 sama dengan 1. Jadi kesimpulannya setiap bilangan yang berpangkat 0 sama dengan 1. Contoh berikutnya. Ini untuk sifat yang kedua. 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 3 dikurangi 5 atau 3 pangkat negatif 2. Kalau kita uraikan, 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 5 itu sama dengan 3 pangkat 3 per 3 pangkat 5. Uraiannya ini. Nah, kalau kita bagi, maka sama dengan 1 per 9. 9 itu 3 pangkat 2. Jadi 3 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Yang keempat, 1 per 100 sama dengan 1 per 10 pangkat 2. 1 per 100 kalau kita tulis, jadi 1 dibagi 100. 1, nah seperti sifat yang pertama tadi, ini kalau kita buat dengan basis 10, 1 itu sama dengan 10 pangkat 0. Sedangkan 100 itu sama dengan 10 pangkat 2. Atau kita tulis 10 pangkat 0 dibagi 10 pangkat 2. Sama dengan 10 pangkat 0 dikurangi 2 atau 10 pangkat min 2. Jadi 1 per 10 pangkat 2 sama dengan 10 pangkat negatif 2. Sampai pada latihan soal. Setelah kita belajar, setelah kita pahami dengan baik dan benar, sekarang waktunya kita mencoba. Ini ada beberapa soal, silakan dicoba, usahakan mengerjakannya dengan benar. Ada 3 soal yang masing-masing ada 4 soal juga, A, B, C. Selamat mencoba, semoga berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.